Bismillahirrahmanirrahim. Kan kalau ada gambar di rumah dan anjing tidak dimasuki oleh malaikat gitu ya. Tapi foto sendiri dibolehkan. Kenapa? Karena dia seperti menciplak aslinya. Kalau karikatur dia cuma menerkah, gitu kan? Walaupun mirip-mirip tapi menerkah. Dan hadis Nabi SAW tentang masalah lukisan karikatur itu lebih cenderung mirip dengan yang mereka lakukan di masa itu. Membuat patung, membuat gambar langsung. Nah seperti itulah. Berarti kan di sini ada pemisahan. Nah kalau teknologi ini arahnya seperti kalau sekarang TV, media medsos sekarang kan itu pakai kamera. Kayak kita sekarang ini live keluar, teman-teman yang ada di Amerika, di Eropa pun yang ngikutin acara kita ya. Di sini seperti antum melihat ini, mereka lihat juga. Tidak ada sesuatu yang dilarang di situ. Tapi kalau yang muncul adalah gambar, bisa khawatirnya masuk hukumnya ke masalah hukum gambar yang tidak dibolehkan. Oleh karena itu lebih aman yang hal seperti ini mungkin kita tunda dulu. Mungkin sampai batas waktu di mana para ulama kita sudah mengkaji. Dan saya yakin mereka sedang mengkaji itu. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti bila ada perkembangan kami akan langsung sampaikan di majelis kita. Ya. Mungkin tadi tentang yang bagaimana jika digunakan untuk memanipulasi Ustaz. Itu jelas sudah tidak boleh. Oke, ya, kalau sudah ada manipulasi menggunakan media atau langsung tetap tidak boleh. Insya Allah. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari jadi manipulasi itu tidak boleh secara mutlak ya. Jangan antum fahami manipulasi itu hanya sekedar mengubah angka di nota, mengedit muka antum itu nggak boleh. Iya, antum kulitnya gelap, diubah jadi putih, nggak boleh. Antum menipu orang, nggak boleh. Untuk apa antum buat itu? Allah kasih warna begitu kok antum ubah kenapa? Gitu kan? Alis antum tipis sengaja dibuat tebal, matanya sipit dibuat besar. Ini semua manipulasi nggak boleh dalam Islam. Tetap nggak boleh, ya. Dan teman-teman jangan pernah menghina tubuh antum. Paras wajah nggak boleh. Gak boleh kita lihat di cermin, oh kok saya jelek ya. Antum sedang menghina penciptanya. Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buat kita begini ini Allah kan. Kita nggak pernah bisa pilih, ya Allah saya mau alis saya seperti busur panaka, atau saya mau yang lancip, yang tebal. Nggak bisa, kita lahirnya begini, ya sudah kita tugasnya tinggal menikmati, menunggangi untuk ibadah. Seperti itu saja. Jadi jangan sampai kita masuk ke ranah-ranah bahkan sampai kepada haknya sang pencipta Allah. Itu bahaya, menghina ciptaannya nggak boleh ya. Melihat hewan-hewan pun, hewan itu jelek bentuknya di mata antum, tanda kutip antum lalu jelekan, itu sekarang antum jelekan penciptanya. Nah, Allah yang ciptakan. Kita cuma mengatakan maha suci Allah yang menyempurnakan ikan. Misalnya ada bentuknya indah sekali, ada bentuknya seperti batu yang gelap. Kita tidak tahu di mana matanya, di mana bagian depan wajah dan ekornya misalnya. Tetapi itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oke, syukuran Ustaz. Selanjutnya ini pertanyaan dari jamaah dari seorang hamba Allah perempuan. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Suami saya bekerja di bank, sudah dinasehatin kalau itu tidak boleh, tapi suami ngeyel. Bagaimana nafkah yang diberikan kepada anak istrinya, statusnya sendiri Ustaz? Tafadhol. Ya, ini pernah ditanyakan oleh salah satu jemaah kita di masjid sini, tapi kasusnya agak berbeda. Beliau seorang anak, saya nggak tahu ada hadir sini atau tidak, saya juga sudah tidak ingat namanya, tapi seorang ikhwah pernah temuin saya di ruangan imam. Beberapa tahun yang lalu dia cerita kalau bagaimana hukumnya Ustaz. Saya sekarang hidup dari pendapatan ibu saya, tapi ibu saya ini income-nya dari riba. Nah, itu hukumnya seperti apa? Saya mesti tinggal di rumah beliau, makan sama beliau, tidur sama beliau, sekolah saya dibayar sama beliau, gitu kan? Maka waktu itu saya izin sama dia, saya udah tahu hukumnya, tapi saya ingin pastikan lagi. Lalu saya teleponlah beberapa ulama Timur Tengah yang kami kenal, Syekh ada kasus seperti ini. Nah, maka yang kami simpulkan dari jawaban para ulama-ulama di Timur Tengah adalah kalau keadaannya seperti itu kita lihat dulu. Kalau seandainya anak itu atau di sini istri tadi ya tidak punya income kecuali itu, misalnya anak itu lahir ya orang tuanya memang pendapatnya riba semua dan dia masih belum bisa mandiri. Dia nggak mungkin anak SD, anak SMP, anak SMA belum bisa hidup sendiri gitu ya. Sekarang dia terpaksa hidup, maka dia hidup tapi sesuai dengan kebutuhan dia saja. Sama juga dengan istri ini, kalau dia tidak ada keluarganya, tidak ada pamannya, dia tidak punya income, tidak punya pengetahuan dalam bekerja, dia kalau cerai sekarang, dia nggak bisa sama sekali punya income, maka pendapat mereka itu dibolehkan sebatas kebutuhan dia saja.
Tapi dia boleh dia tinggal sampai situ, dia harus ada target, ya. Target itu misalnya dia terus berdoa sama Allah supaya dikasih hidayah suaminya tadi atau dikasih hidayah anaknya atau Allah berikan jalan keluar. Apakah masih bertahan rumah tangga itu atau memang membuka pintu rumah tangga yang baru dengan tentu pendapatan halal. Allahu a'lam. Ya. Baik, syukuran Ustaz. Selanjutnya kita beranjak kepada istilah-istilah lain lagi Ustaz. Di sini ada istilah yang sering dikiaskan dengan semesta. Jadi ada belakangan teman-teman kita mungkin di sosial media sering mengkiaskan sesuatu dengan kata-kata semesta misalkan, dan biasanya ini digunakan untuk memotivasi orang lain, misalkan biarkan semesta bekerja, atau mungkin biarkan semesta pasti memberi jalan, atau percayalah semesta tidak akan tinggal diam. Sebenarnya pertanyaan di sini, apakah kata-kata semesta ini pantas untuk kita gunakan sebagai pengungkapan harapan atau doa dan sebagai kata-kata yang seharusnya kita tujukan, apakah ini diperbolehkan? Tafadhol Ustaz. Ini yang dimaksud semesta ini orang tuh. Oh bukan, jadi lebih ke takdir Ustaz. Oh tidak boleh. Kalau sudah masuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala nggak boleh. Apalagi kalau yang ucapkan seorang muslim. Ya, kita harus menggunakan namanya Allah. Walillahil asma'ul husna fad'u biha. Allah punya nama-nama mulia, panggil Allah dengan nama-nama itu. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, banyak nama-nama Allah. Kenapa semesta? Kan gitu. Semesta aja kalau dalam bahasa Indonesia masih dihubungkan dengan Tuhan, alam, semesta kan gitu. Masih banyak sekali rentetannya. Masih ada Tuhannya, ada alam baru semestanya. Nah untuk apa bilang semesta yang tentukan, nanti semesta yang tidak tinggal diam, ini semua tidak benar. Tapi kalau dia masukkan cuma sebatas semesta itu nama orang, lalu namanya semesta, dan cekcoklah dua orang. Lalu dia bilang nanti semesta itu akan, misal itu mungkin karena ini cekcok, afwan, ini contoh saja. Ribut, gajinya nggak naik-naik, bosnya namanya semesta. Nah, tunggu semesta kasih keputusan, itu lain. Tapi kalau sudah Allah, tuh kenapa antum tidak panggil Allah? Itu nama Allah yang paling mulia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kata Nabi SAW ya. Nama Tuhan yang paling mulia adalah Allah. Makanya kita panggil dalam sholat Allahu Akbar, bertakbir gitu ya. Allah itu maha kuasa. Kenapa kita pakai nama lain gitu? Ini agak unik sih ya. Kenapa harus lahirnya begini-begini nih? Ya silakan. Oke, syukuran Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari seorang jamaah kita bernama Gina Mardikasari, perempuan dari Bogor. Pertanyaannya ini berkaitan tentang Yaumul Akhir Ustaz. Pertanyaannya adalah, apabila berat timbangan kanan kita lebih berat daripada di kiri kelak di hari kiamat, apakah kita langsung masuk ke surga atau tetap dihisap di neraka seberat timbangan kirinya? Dan jika timbangan kiri kita lebih berat dari timbangan kanan kita, apakah kita mutlak masuk neraka atau adakah ampunan lain dari Allah di Yaumul Akhir tersebut? Ustaz? Kalau timbangan amal baiknya lebih berat dari dosanya, masuk surga. Nggak masuk neraka lagi. Terus enak dong Ustaz, dia kan sudah buat dosa, tidak usah berpikiran ke situ. Ya, tidak usah pikir. Antum pikir selamatkan diri antum sendiri. Tidak usah campurin orang. Ya kan gitu. Atau dia malah buka pintu, oh kalau gitu enak saya buat dosa dulu. Baik kalau tiba-tiba lebih dosa antum gimana? Misalnya dia, tak apa-apa deh saya gibah sekarang, kayaknya kemarin saya sholat 5 waktu. Ya gibah sekarang 3 waktu gibahnya. Bisa saja gibah 3 waktu lebih berat daripada timbangan sholat, ya kita tidak tahu. Gitu. Makanya waktu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita akan dihukum oleh Allah dengan lisan kita? Kata Nabi SAW, hai Mu'adz, celaka kamu kalau kau tidak tahu. Mayoritas orang masuk neraka justru karena lisan. Gitu kan? Jadi kadang-kadang hal-hal yang kecil kita tidak sadari. Bisa menjadi sesuatu yang besar. Ya, makanya ada namanya istilah dalam agama kita menjaga muru'ah, kesucian hubungan sama Allah. Mengontrol penglihatan mata, mengontrol pendengaran telinga, mengontrol ucapan lisan, semua dijaga. Ini boleh nggak? Kalau boleh, boleh kita lakukan. Kalau tidak, tidak bisa kita lakukan. Itu berarti menjaga kehormatan hubungan kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, baik. Mungkin sekitar 3 materi lagi Ustaz, 3 pertanyaan lagi. Dan ini pertanyaan tentang wanita dan mungkin bahkan dari wanita juga Ustaz. Dari seorang Sebentar, itu tadi belum selesai ya. Oke, silakan. Jadi tadi ada pertanyaan juga, bagaimana kalau timbangan dosanya lebih berat? Bagaimana jika timbangan Ya, dosanya apakah lebih dia berat? masih bisa tertolong? Jawabannya masih bisa. Tapi persentase keselamatnya kecil. Misal contoh dosanya 500, amal solehnya 400 misalnya. Ya. Dan masalahnya kita tidak pernah tahu ya. Kalau misalnya begini, dikasih angka. Satu sholat itu 10 misalnya. Sholat wajib, sholat sunnah 5. Puasa itu 3, misal gitu. Zikir itu 1. Antum dikasih angka. Lalu antum punya kesempatan akumulasi
Terus zina itu misalnya 9, riba itu 10 misalnya. Antum bisa akumulasi dan antum bisa hitung tuh oke. Masalahnya kita tidak dikasih itu. Kita nggak tahu gitu kan. Kita nggak pernah tahu kadar sholat kita, majelis ilmu ini seperti apa. Kadar dosa juga kita tidak pernah tahu. Tapi yang jelas, saya perlu berbagi sebuah hadis teman-teman sekalian. Al-Mundhiri menyebutkan dalam Al-Targhib wa Tarhib beliau dan disahihkan oleh Syekh Albani. Itu ada satu orang, kata Nabi SAW di masa dulu, melakukan ibadah selama 60 tahun. 60 tahun ibadah non-stop, tidak pernah buat dosa. Di mihrabnya, tempat ibadahnya. Satu waktu kata Nabi SAW, datang seorang pelacur menggodanya. Dan dia tergoda, dia berzina 6 hari. 6 hari berzina. Maka waktu berzina 6 hari tersebut, dia meninggal, kemudian 6 hari ini bertemu dengan 60 tahun ibadah. Ditimbangkan amal kata Nabi SAW, zinanya yang 6 hari mengalahkan ibadahnya 60 tahun.